Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Fatikasari, NIM 18058136. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas yang berjudul Upaya untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui Penerapan Strategi Problem-Based Learning pada Pembelajaran Sosiologi kelas 10 IPS SMA Negeri 1 Kecamatan Gugua. Pada kali ini saya akan membahas yang pertama pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat tingkat capaian. Yang pertama pendahuluan. Latar belakang. Pembelajaran merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Komponen tersebut meliputi tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Proses pembelajaran adalah upaya yang dilakukan untuk membuat siswa belajar. Dalam belajar, siswa tidak hanya berinteraksi dengan guru, tetapi juga berinteraksi dengan keseluruhan sumber belajar yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mengajar siswa yaitu dengan cara belajar yang lebih efektif dan lebih efisien. Kecermatan guru untuk menata aktivitas pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran. Pada kenyataan yang ada pada saat ini menunjukkan adanya kebanyakan guru yang masih menerapkan model pembelajaran dengan metode lama seperti guru sebagai pusat pembelajaran dengan ceramah atau dikenal dengan metode ceramah. Hal ini akan bisa membuat peserta didik dalam proses pembelajaran bukan hanya memberikan segala informasi dan keterampilan kepada siswa, melainkan hanya menekankan pada proses yang melibatkan peserta didik aktif dalam mengembangkan tidak aktif dalam mengembangkan kemampuan yang dimiliki peserta didik. Hal tersebut akan timbulnya rasa tidak suka yang dimiliki oleh peserta didik secara otomatis menyebabkan motivasi belajar sosiologi menurun dan mengakibatkan kesulitan untuk memahami pembelajaran sosiologi semakin bertambah. Maka dari itu, perlu adanya peningkatan kualitas pembelajaran dengan melakukan berbagai cara, salah satunya dengan mengembangkan model pembelajaran yang sudah ada. Pembelajaran kontekstual merupakan salah satu model pembelajaran yang berpusat pada siswa dan bisa dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan bisa dilakukan oleh guru untuk meningkatkan dengan cara menerapkan model problem-based learning atau berbasis masalah. Menurut Duk dalam Suharia 2013, PBL adalah model pembelajaran yang mendorong siswa mengenal cara belajar dan bekerja sama dengan kelompok untuk penyelesaian masalah dalam kehidupan. Penerapan model pembelajaran problem-based learning atau PBL ini muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih mampu menggali kemampuan berpikir kritisnya apabila dilibatkan secara aktif untuk memecahkan suatu permasalahan yang berkaitan dengan mata pembelajaran sosiologi ini. Guru dapat membantu proses ini dengan memberikan umpan balik kepada siswa untuk bekerja sama, menemukan atau menerapkan ide-idenya sendiri dalam menganalisis dan memecahkan suatu permasalahan. Identifikasi masalah pada penelitian ini yang pertama, guru masih memberikan materi secara ceramah sehingga siswa mudah bosan dalam menerima materi yang diberikan. Yang kedua, siswa merasa menonton dan tidak adanya inisiatif dalam mengemukakan pendapatnya sehingga hanya menampung materi yang diberikan oleh guru. Batasan atau rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana minat belajar siswa dalam menerapkan model problem-based learning atau PBL. Yang kedua, bagaimana hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning atau PBL di SMA Negeri 1 Kecamatan Gugua. Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa paham dan seberapa minat siswa dalam memahami materi pembelajaran sosiologi dengan menggunakan model problem-based learning atau PBL di SMA Negeri 1 Kecamatan Gugua. Manfaat penelitian yaitu adanya dua, yaitu manfaat teoritis, di mana dapat memberikan bukti konkret tentang minat dan hasil belajar siswa terhadap pembelajaran sosiologi dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning atau PBL, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan dalam dunia pendidikan. Yang kedua, secara praktis, bagi guru dapat dijadikan masukan atau pedoman untuk membimbing siswa dan bagi siswa
bisa lebih suka mempelajari atau memahami pembelajaran sosiologi dengan mudah, sehingga adanya nilai plus bagi siswa terhadap pembelajaran sosiologi ini. Manfaat bagi peneliti di mana peneliti ini bisa menjadi sarana untuk menambah informasi dan pengetahuan serta pengalaman dalam penelitian. Kajian teori, pengertian belajar. Pembelajaran dimaknai sebagai kegiatan memilih, menetapkan, dan mengembangkan pengelolaan pengorganisasian dan penyampaian pesan pembelajaran untuk mencapaikan hasil yang ditetapkan. Menurut Hirschman, belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi dalam diri manusia yang disebabkan oleh pengalaman yang dapat mempengaruhi tingkah laku manusia. Kegiatan belajar merupakan unsur yang sangat mendasar dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Jadi, perubahan yang ditimbulkan oleh pengalaman baru dapat dikatakan belajar apabila mempengaruhi perilaku kehidupan sehari-hari sampai batas tertentu. Yang kedua, menurut Oemar Hamalik, terdapat unsur yang terkait dengan proses pembelajaran yaitu 5 bagian. Yang pertama, motivasi, yang kedua siswa, yang ketiga bahan belajar, yang kedua bahan belajar, yang ketiga alat bantu belajar, yang keempat suasana belajar, dan yang kelima kondisi subjek yang belajar. Kelima unsur inilah yang bersifat dinamis yang sering berubah, menguat atau melemah dan mengubah proses belajar siswa. Upaya untuk meningkatkan hasil belajar, yang pertama menurut Sudirman, ada beberapa peran guru dalam meningkatkan kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, guru sebagai motivator, di mana peran guru sebagai motivator ini penting, artinya dalam rangka meningkatkan kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar siswa. Peran guru sebagai motivator ini sangat penting dalam interaksi belajar mengajar, karena menyangkut esensi pekerjaan mendidik dan membutuhkan kemahiran sosial, menyangkut performan dalam arti personalisasi dan sosialisasi diri. Yang kedua, guru sebagai pengarah atau direktur, yaitu jiwa kepemimpinan bagi guru dalam peran ini lebih menonjol, dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Yang ketiga, fasilitator, yaitu guru berperan sebagai fasilitator di mana dapat memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses pembelajaran mengajar, misalnya dengan menciptakan suasana kegiatan belajar yang sedemikian rupa serasi dengan perkembangan siswa sehingga interaksi belajar mengajar akan berlangsung secara efektif. Yang ketiga, problem-based learning. Menurut Arens dalam Trianto menyatakan bahwa model pembelajaran problem-based learning atau PBL merupakan pembelajaran yang berfokus pada siswa yang dengan menggunakan masalah dalam dunia nyata yang bertujuan untuk menyusun pengetahuan siswa, melatih kemandirian dan rasa percaya diri, serta mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Tahun 2007. Belajar berdasarkan masalah atau problem-based learning ini adalah suatu proses pembelajaran yang diawali dari masalah-masalah yang ditemukan dalam suatu lingkungan pekerjaan. Dengan pendekatan tersebut, peserta didik tidak hanya dibekali dengan konsep-konsep yang abstrak, tetapi juga peserta didik banyak dibekali kemampuan untuk mengaplikasikan konsep yang diterimanya dalam lingkungan nyata yang ada di sekitarnya. Dalam model problem-based learning ini juga dapat meningkatkan kerja sama dan kekompakan peserta didik serta melatih kepemimpinan dalam sebuah kelompok. Studi relevannya yaitu Elvita Nila Rati berjudul Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah atau Problem-Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar sosiologi kelas 11 IPS 1 SMA 3 Boyolali tahun pelajaran 2015-2016 menghasilkan yaitu kesimpulannya yaitu menunjukkan bahwa meningkatkan hasil belajar siswa pada materi konflik sosial. Hasil belajar siswa ini dimaksud meliputi hasil belajar kognitif, yaitu mengalami peningkatan. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fauziah Zahrawati tentang penerapan model problem-based learning untuk meningkatkan hasil belajar sosiologi, di mana hasilnya menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan hasil belajar sosiologi siswa pada siklus 1, nilai rata-rata 71,43 menjadi 77,86 pada siklus kedua. Selain dari itu, model pembelajaran ini dapat meningkatkan kehadiran siswa, perhatian siswa,
keaktifan siswa, serta mengurangi siswa yang melakukan aktivitas negatif selama proses pembelajaran. Metode penelitian. Jenis penelitian yang saya ambil yaitu penelitian tindakan kelas. Waktu dan tempat, waktunya yaitu saya melakukan penelitian pada tahun 2021 pada semester GASAL atau semester 1. Tempatnya yaitu di SMA Negeri 1 Kecamatan Guba. Subjek dalam penelitian ini saya mengambil siswa kelas 10 IPS 1 di dalam kelas terdapat 30 siswa atau peserta didik yang terdiri dari 10 peserta didik laki-laki dan 20 peserta didik perempuan. Instrumen penelitiannya digunakan untuk mengukur hasil belajar sosiologi ini dengan cara tes hasil belajar dalam bentuk soal esai. Sedangkan untuk mengukur sikap siswa digunakan lembar observasi, di mana observasi ini adalah pengamatan atau aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang didasarkan pada pengetahuan. Yang kedua, dengan wawancara, di mana saya melakukan wawancara kepada setiap siswa bagaimana respon mereka dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning ini atau PBL. Yang ketiga, dokumentasi. Pada penelitian ini saya melakukan dokumentasi seperti video atau foto. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu data bersifat metode kuantitatif. Dari hasil atau tingkat capaian dari penelitian ini yaitu dari pelaksanaan pembelajaran menggunakan model problem based learning mengalami peningkatan hasil belajar sosiologi. Secara umum, hasil yang telah dicapai setelah pelaksanaan tindakan dengan menerapkan model problem based learning atau PBL mengalami peningkatan baik dari segi perubahan sikap siswa, keaktifan, perhatian siswa maupun dari segi kemampuan siswa menyelesaikan soal sosiologi secara individu ataupun hasil belajar kelompok, sehingga tentunya telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan hasil belajar sosiologi siswa di SMA Negeri 1 Kecamatan Guba. Baiklah, sekian presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.